Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan resep nastar dengan full margarin tanpa campuran butter sama sekali. Meskipun nastar ini tanpa campuran butter, tapi dijamin rasanya enak dan ngeprul banget. Yuk langsung aja ke tutorial cara membuatnya. Pertama-tama kita campurkan semua bahan keringnya dari setengah kilo tepung terigu. Untuk tepungnya ini saya pakai protein rendah atau merek kunci biru. Lalu tambahkan 30 gram tepung maizena dan 1 bungkus susu bubuk ya. Oke, sekarang kita aduk semuanya sampai rata. Nah, kalau udah rata boleh disisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan 370 gram margarin. Di sini saya pakai 2 bungkus margarin merek Royal Palmy ya. Tapi ditimbang dulu dan kita kurangin sampai menjadi 370 gram. Untuk margarin yang saya rekomendasikan, teman-teman boleh pakai merek Royal Palmy seperti saya ini atau pakai Blue Band Cake and Cookies ya. Lanjut, sekarang kita tambahkan 70 gram gula halus. Nah, untuk gula halus ini wajib diayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada gula yang bergerindil. Oke, sekarang kita aduk sampai margarin lembut ya. Nah, di sini karena pakai full margarin jadi lebih susah untuk diaduk karena margarin itu teksturnya lebih padat. Jadi nggak apa-apa, kita aduk-aduk pelan-pelan aja sampai teksturnya menjadi lembut. Kalau mau mengaduknya lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan mixer ya. Tapi cukup diaduk sampai rata saja dan nggak perlu sampai mengembang ya. Nah, ini margarinnya sudah lembut. Sekarang kita tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu diaduk lagi sampai rata. Setelah kuning telur sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan bahan kering. Nah, kita masukkan secara bertahap, lalu diaduk menggunakan spatula. Masukkan lagi sisa bahan keringnya, lalu diaduk lagi dengan spatula ya. Kalau dirasa mengaduknya mulai berat, teman-teman boleh mencuci tangan dan kita ulenin sebentar menggunakan tangan. Tapi nggak perlu terlalu lama ya, cukup asal rata saja. Nah, ini adonan sudah cukup diaduknya ya. Sekarang kita cetak. Nah, udah saya siapkan selai nanas yang sudah ditimbang kurang lebih 3 gram dan untuk kulitnya saya timbang kurang lebih 6-7 gram atau bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Biasanya kalau saya membuat nastar nggak perlu ditimbang ya, karena di sini saya mau kasih lebih detail supaya teman-teman yang pemula bisa mengikuti sesuai di video. Jadi nanti hasilnya bisa sama dan bisa muat ke dalam toplesnya. Sekarang kita tata di atas loyang dan loyangnya nggak perlu dioles apapun ya. Nah, ini nastar yang sudah saya cetak dapat 2 loyang, langsung aja kita panggang. Untuk ovennya saya pakai oven tangkring yang sudah dipanaskan kurang lebih 10-15 menit. Kalau sudah panas, kita masukkan nastarnya di rak bawah dan di rak tengah. Kita panggang dengan api kecil, panggang selama 20 menit. Dan jangan lupa lubang ovennya dibuka ya. Nah, ini kurang lebih dipanggangnya tadi 20-25 menit. Kita panggang sampai matang. Bisa dicek ya teman-teman, kalau bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini berarti nastar sudah matang. Sekarang kita angkat dan biarkan dingin dulu sebelum dioles ya.
Kalau ada adonan yang baru selesai dicetak, langsung aja kita masukkan ke dalam oven, taruh di rak tengah dan di rak atas. Kenapa sih nggak di rak bawah? Karena ini ovennya sudah panas ya, jadi taruh aja di rak tengah dan di rak atas. Sekarang kita siapkan bahan olesannya dari 3 butir kuning telur, ditambah 3 sendok makan minyak goreng, lalu ditambah 2-3 tetes pewarna kuning telur. Untuk pewarnanya boleh di skip ya, bagi yang gak suka pewarna dan semacamnya. Setelah nastar sudah dingin, sekarang kita oles ya. Untuk mendapatkan nastar yang cantik dan glowing, dioles sebanyak 2 kali. Setelah olesan pertama sudah kering, sekarang kita oles yang kedua. Untuk memastikan teman-teman bisa menyentuhnya dengan jari. Kalau sudah kering, berarti siap dioles lagi ya. Kalau kalian gak mau mementingkan nastar yang glowing, cukup dioles 1 kali. Setelah dioles, sekarang kita panggang lagi, tapi pastikan dulu ovennya sudah panas apa belum. Kalau sudah panas, kita masukkan nastarnya. Dan untuk pemanggangan kedua ini jangan terlalu lama ya, maksimal 15 menit supaya olesannya tidak pecah atau tidak retak. Untuk pemanggangan kedua ini saya panggang kurang lebih 12 menit. Jadi untuk pemanggangan kedua maksimal 15 menit, pastikan sudah diangkat ya. Oke, setelah nastar sudah dingin, sekarang kita tata ke dalam toples. Untuk toples yang saya gunakan ini pakai ukuran 250 gram dan untuk satu resep menghasilkan 5 toples. Untuk ketahanan kue nastar rata-rata minimal 3 minggu dan maksimal sampai 2 bulan. Pastikan aja untuk selainya itu dimasak sampai kering dan pemanggangan nastarnya itu dipanggang benar-benar sampai matang dengan sempurna. Untuk nastar yang berjamur itu biasanya dari nanas atau selai nanas yang masih berair, atau bisa jadi dari pemanggangan nastar yang belum matang dengan sempurna ya. Resep nastar ini meskipun tanpa room butter sama sekali, tapi teksturnya ngeprul banget tuh. Kelihatan ya teman-teman, dari teksturnya itu super ngeprul banget dan pastinya lumer saat masuk mulut. Oke, selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.